warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang tidak ternilai harganya, dan sebagai rasa wujud syukur itu di hari ini kita awali dengan kita melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nikmat sehat itu luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itulah syukuri. Dan tak cukup dengan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jumat kemarin saya nengok salah satu pasien yang didampingi oleh yayasan. Dia itu terkena kanker tulang Bapak Ibu sekalian. Saya nengok karena dihubungi katanya sudah kondisinya koma. Maka saya berangkat ke Purwokerto, memang kondisinya sudah sangat, kalau saya memang lihat enggak tega kalau lihatnya kondisinya di ICU. Tidak bisa apa-apa lagi, komunikasi pun kadang-kadang hanya dengan tulisan. Dan dia mengidap kanker tulang semenjak SMP Bapak Ibu sekalian. Betapa sakitnya Pak, bolak-balik operasi, kemudian harus kemoterapi. Sakitnya luar biasa Pak kemoterapi itu, tapi dia harus lakukan berulang kali seperti itu untuk menyambung hidupnya. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita yang mereka terbaring di ruang ICU di rumah sakit. Mereka pingin ketika ada suara azan, mereka pingin ke masjid Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka sudah tidak bisa lagi, sulit, karena memang badannya sudah tidak bisa mampu untuk dilangkah, untuk digerakkan, apalagi sampai melangkahkan kakinya. Tulang-tulangnya sudah tidak bisa menopang tubuhnya, dan mereka hanya bisa menangis Bapak Ibu sekalian. Oleh karena dari itu, syukuri Bapak Ibu sekalian. Dan wujud syukur itu ada suara azan, ya datang ke masjid kalau tidak ada uzurnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita syukurnya banyak, Allah nanti akan memberikan balasan yang lebih banyak lagi atas syukur kita itu. Dan sudah sering disampaikan, orang yang mati itu mereka ingin kembali ke dunia dan minta hanya sehari saja, dan katanya ketika sehari itu dia akan gunakan untuk beramal soleh. Tapi ternyata tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dan kalau kita ingin jadi orang belum bisa bersyukur terhadap nikmat sehat itu, coba panjenengan sekali-kali silaturahim ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU di sana. Betapa sakitnya, untuk nafas saja begitu sulitnya. Dan dengan melihat seperti itu, insya Allah akan kita nyadari betapa nikmat sehat itu sangat luar biasa, yang kadang-kadang mungkin selama ini kita anggap hal biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena dari itulah saya mengajak, terutama bagi pribadi saya, mari syukuri nikmat Allah, nikmat sehat itu, dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tak sebatas kita sholat di masjid, tak sebatas kita zakat. Kita bekerja sebagai bapak-bapak juga insya Allah itu ibadah, selama pekerjaannya tidak meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwasanya
Dari Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi, yaitu zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahim. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sabda Nabi ini sekiranya ada 3 pesan dari Rasulullah SAW, bahwasanya orang pendosa itu akan ditunda siksanya sampai datang hari kiamat, yaumul hisab nanti. Akan ditunda sampai datangnya yaumul hisab, hari perhitungan. Tapi kata Rasulullah, ada 3 dosa yang itu disegerakan, tidak menunggu yaumul hisab, tidak menunggu kematian terlebih dahulu. Yang pertama kata Rasul adalah zolim. Perilaku zolim, Bapak Ibu sekalian, berbuat kemungkaran melebihi batas kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Ini dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42. Bahwasanya Allah akan mengazab siapa saja yang berperilaku zalim, dan azab Allah itu sangat pedih. Contohnya Bapak Ibu sekalian adalah Mustafa Kemal Atatürk yang dijuluki sebagai tokoh pembangunan di Turki. Dia adalah yang merubah sistem Islam menjadi sistem yang sekuler. Bahkan di Turki itu tidak boleh di pemerintahan menggunakan jilbab. Bahkan sampai azan pun tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Saking sekulernya si Mustafa Kemal ini. Dan pada akhir hidupnya dia sampai berhari-hari, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa mati, kepanasan, tiap malam dia teriak-teriak. Dia menjadi penyakit yang sulit diobati. Sampai berhari-hari, Bapak Ibu sekalian. Dan sampai di akhir hidupnya mati, itu jasadnya tidak bisa dikuburkan. Sulit. Jadi bumi itu nggak mau menerima jasadnya si Mustafa Kemal ini. Karena saking sulitnya sudah dicoba, akhirnya dia dicor badannya, dikuburnya badannya itu tidak dimakamkan layaknya seperti manusia yang pada umumnya. Ini Mustafa Kemal, manusia zalim yang luar biasa, yang tidak boleh orang Islam menjalankan syariatnya. Akhirnya dia dihinakan oleh Allah, sebelum matinya pun sudah seperti itu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang zalim itu akan disegerakan siksanya sebelum kematiannya. Makanya jangan sampai, naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang zalim. Bahkan di sebuah sabda yang lain, Rasulullah menyampaikan salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang-orang yang dizolimi. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, orang yang disegerakan azabnya. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua, anak, ya, yang durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut,
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga akan disegerakan siksaan Allah, azab Allah di dunia sebelum kematiannya. Maka dari itu, kalau yang masih mempunyai orang tua, berbuatlah sebaik-baiknya kepada mereka, semampu kita bahagiakan mereka. Baik kalau materi kita bisa lakukan, non materi juga bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mempunyai rumah yang bagus, alangkah lebih baiknya orang tua kita juga bikinkan rumah yang bagus pula. Kalau kita bisa jalan-jalan, ya sebaiknya orang tua kita juga kita ajak jalan-jalan. Nikmati, berikan mereka kenikmatan di dunia, semampu kita tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qadarullah saya di yayasan itu punya panti lansia. Namanya panti lansia, isinya ibu-ibu, mbah-mbah, udah sepuh. Namanya orang tua, ya seperti itu, sudah kayak anak-anak lagi. Dikasih uang ya rebutan, dikasih makanan juga rebutan. Bahkan pernah ada salah satu donatur yang datang ke panti, dia ngasih makanan sendiri, tapi makanannya nggak cocok sama si mbahnya, dilempar sama mbahnya itu, dilempar keluar, sehingga ini donaturnya ngambek, marah-marah dia. Yang namanya orang tua ya kayak gitu, Bu. Ya, jenengan cuma sehari kesini, kita yang ngurusin hampir tiap hari. Namanya orang tua, jadi luar biasa, serba salah juga. Digalakin tidak boleh, tapi perilakunya sudah seperti anak-anak. Dikasih uang, kalau enggak dikasih semua pada rebutan. Kadang tangis-tangisan Bapak Ibu sekalian. Makanan juga kadang rebutan walaupun dikasih sama. Kadang kencing ya di tempat tidur, dan itulah orang tua. Ya, kalau orang tua saya kan belum sepuh-sepuh banget, tapi qadarullahnya harus ngurusin mbah-mbah gitu, punya panti lansia. Jadi merasakan begitu luar biasanya sabarnya ngurusin orang-orang yang udah umurnya 70 ke atas. Dan mereka adalah orang-orang yang nggak punya anak, dan punya anak pun anaknya nggak mau ngurus. Ya walau alam lah, ya entah nggak mengurus karena memang kendala ekonomi, entah apapun alasannya, ya saya nggak mau tahu, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau ngurusin orang tua mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi usahakan bagaimana ketika kita sama orang tua bisa memberikan yang terbaik semampu kita tentunya. Kata-katanya juga bagaimana harus dijaga. Jangan sampai kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai untuk menyakiti mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai terjadi, maka kata Allah, hati-hati nanti, disegerakan nanti peringatan Allah di dunia ini. Begitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kalau yang masih punya. Kalau yang tidak punya, kalau punya anak, punya cucu, biar mereka berbakti kepada kedua orang tua, maka didiklah mereka jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jangan sampai nanti di usia sepuh kita mereka nggak mau membantu kita, bahkan sebaliknya menelantarkan, tidak mau ngurus. Na'udzubillah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau anak-anak kita soleh dan soleh, tidak mungkin mereka akan menelantarkan kita, tidak mungkin, karena mereka tahu kewajiban untuk mengurus orang tua mereka. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian,
yang disegerakan azab Allah adalah dosa orang yang memutuskan silaturahim. Islam sangat menekankan hubungan persaudaraan. Diibaratkan muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ibaratkan satu tubuh, di mana yang ketika satu sakit maka yang lainnya akan merasakannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bapak Ibu sekalian, hal yang wajar dalam keluarga kita beda pemikiran. Mungkin ada yang wataknya keras, ada yang lembut, ada yang sedang dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga marah-marahan, ya wajar Bapak Ibu sekalian. Tapi ada batasnya, 3 hari lah maksimal marah-marahan sama saudara itu. Setelah 3 hari ya lunak lagi, nggak usah dianggap hati terus, dimusuhi terus, tidak boleh. Karena dalam Islam tidak boleh memutuskan silaturahim, apalagi dengan saudara sekandungnya. Walaupun ya tadi kadang-kadang kita marah-marahan, kadang-kadang ada kata-kata yang menyakiti satu sama lain, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Karena memang kita beda-beda masalah, setiap orang itu beda-beda punya permasalahan masing-masing. Tapi hendaknya tidak sampai memutus silaturahim itu. Marahan yang maksimal 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya ya biasa-biasa lagi, nanti marahan lagi, nanti maaf-maafan lagi. Jangan sampai memutus silaturahim. Yang bisa memutus apa? Yang bisa memutuskan silaturahim adalah ketika sudah beda iman. Ketika naudzubillah ada saudara yang pindah agama, murtad, putus itu silaturahimnya nggak ada hubungan lagi. Bahkan ketika sudah beda agama, beda iman, waris pun tidak boleh, tidak akan mendapatkan lagi. Ketika anaknya ada yang murtad, maka sudah tidak punya hak waris lagi. Hubungannya sudah putus Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bisa memutuskan persaudaraan silaturahim kita adalah iman itu. Tapi selama masih satu iman, tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Itu dalam kehidupan kita sesama muslim. Tapi kalau sama berbangsa dan bernegara beda lagi. Selama saudara yang beda iman tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita, maka kewajiban kita pula untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Bahkan kata Rasul, ketika kita mengganggu yang beda agama, yang padahal mereka enggak mengganggu kita, itu sama saja dengan mengganggu Rasul. Tidak boleh selama mereka masih menjaga hubungan baik dengan kita. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada 3 dosa yang azabnya kata Rasul akan disegerakan. Yang pertama adalah orang-orang yang zolim. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Semoga Bapak Ibu sekalian terhindar dari 3 dosa ini, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.